والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الحاضرون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباء, saudaraku yang mulia di sisi Allah Ta'ala yang saya hormati, setelah memuji Allah Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah lewat mimbar Jumu'ah ini, saya sampaikan wasiat takwa, karena dengan takwa itulah kita sukses di dunia, bahagia di dunia, dan sejahtera mulia selamanya nanti di akhirat. Maka saudaraku, takwalah kepada Allah dengan maksimalnya. Ittaqullaha mastata'tum. Insyaallah kita akan mulia, sejahtera, dan bahagia selamanya. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang mulia, di bulan Dzulhijjah ini secara historis dalam dunia Islam terukir figur istimewa, tokoh hebat, bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Ta'ala menyebutnya Nabi Ibrahim di surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Al-ayah. Sungguh ada pada diri kalian uswatun hasanah pada diri Ibrahim. Sungguh ada bagi kalian uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Saudaraku, Allah Ta'ala memberikan kabar informasinya di firman-Nya bahwa Nabi Ibrahim adalah teladan manusia. Manusia hebat. Sungguh Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Ta'ala. Bahkan di surah An-Nahl Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Selain dianggap ummah qanita hanifa, ini pujian dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Dan masih banyak pujian lagi. Bahkan Allah Ta'ala memuji Ibrahim, mengatakan Nabiullah Ibrahim difirmankan oleh Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Saudaraku, masih banyak pujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya di surah Maryam. Allah Ta'ala memberikan gelarnya siddiq nabiyya. Selain yang jujur, benar dan membenarkan kebenaran, dia juga seorang nabi. Maka saudaraku, kita juga selalu disuruh setiap sholat pada at-tahiyat akhir, bahkan disuruh membaca sholawat yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Ketika sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga bersalawat kepada Nabi Ibrahim seperti yang diajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah. Semua orang muslim setiap at-tahiyat akhir bersalawat kepada Rasulullah. Ya Allah, beri salawat kepada Rasulullah dan keluarganya seperti engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik, berkahi ya Allah Rasulullah Muhammad dan keluarganya seperti engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Rahasia apa, saudaraku, istimewa? Bahkan Allah mengabarkan di surah Al-Baqarah ayat 128. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, saudaraku, 128. Sungguh Allah Ta'ala telah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimatnya, dengan perintah-perintahnya, dengan syariatnya, aturannya. Tapi Ibrahim fa'atammahun, menyempurnakan, sukses semua apa yang diujikan oleh Allah Ta'ala. Allah mengabarkan kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Ibrahim menjadi teladan manusia. Ibrahim dijadikan uswatun hasanah. Di antara satu, saudaraku, karena Nabi Ibrahim sukses melampaui semua ujian yang diujikan oleh Allah Ta'ala. Baik ujian masalah keluarganya, masalah bidang dakwahnya, masalah kesusahan, bahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim siap melaksanakan taat tanpa tapi,
patuh tanpa nanti, dengan baik sangka, yakin semua syariat Allah Ta'ala sudah pasti baiknya, aturan Allah sudah pasti, tidak ada yang sia-sia. Maka Nabi Ibrahim terkenal pribadi terbuka namun kritis, selalu mencari kebenaran dengan dalil dan dengan kebenaran yang penuh keyakinan. Maka di saat Nabi Ibrahim alaihissalam diuji mulai kecil, saudaraku, umur 13 tahun, Nabi Ibrahim bersama keluarganya, bapaknya dan masyarakatnya, masyarakat bapak yang menyembah berhala. Bahkan terkenal bapaknya Nabi Ibrahim menjual patung-patung yang disembah. Tapi Ibrahim tidak mengikutinya. Ujian besar menghadapi bapaknya. Bahkan dikisahkan di surah Al-An'am ayat 41. Apa kata Allah? Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidhu asnaman aliyah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, atatakhidhu asnaman aliyah, apa engkau menjadikan patung-patung ini Tuhan? Patung-patung menjadi Tuhan mereka. Ibrahim tidak meyakini itu. Kemudian Ibrahim mencari Tuhan itu yang mana. Dikala kecil umur 13 tahun, banyak orang ahli sejarah menyampaikan Ibrahim mencari. Maka datang ketika malam kelihatan bintang-bintang yang gemerlap. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika datang malam gelap kelihatan bintang-bintang. Maka Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Kemudian bintang-bintang itu lenyap. Maka Ibrahim mengatakan, falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Aku tidak suka sesuatu yang dituhankan tapi hilang, tenggelam. Maka ketika datang bulan, Nabi Ibrahim melihat rembulan, cahaya yang lembut. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini la akunanna minal qaumid dhalin. Bulan juga hilang, tenggelam. Ibrahim tidak mau. Kemudian melihat matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, falamma ra'asy-syamsa, firman Allah, bazighatan qala hadza rabbi. Falamma afalat qala inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim juga tidak mau. Maka Nabi Ibrahim dikatakan, kemudian Nabi Ibrahim menyembah apa? Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya kepada yang menciptakan langit dan bumi seisinya, matahari, bulan, bintang, semuanya. Maka Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Dia mengingkari Tuhan yang disembah bapaknya. Singkat cerita sampai terjadi, Nabi Ibrahim mematahkan, menghancurkan patung-patung yang disembah dengan mengatakan, ini patung-patung la yasma'u wa la yubsiru wa la yubni anka syai'a. Ini patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat apapun. Tapi kenapa engkau menyembahnya? Terjadi perdebatan, munaqashah besar Nabi Ibrahim dengan masyarakatnya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim disidang oleh Raja Namrud dan punggawannya. Akhirnya diputuskan dibakar. Ujian Nabi Ibrahim, namun api tidak bisa membakarnya. Allah menyelamatkannya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ujian besar, harus berlawanan dengan Tuhan bapaknya sendiri, harus mengatakan ini bari'um,
aku keluar, aku bebas, aku tidak mau ikut-ikutan apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ini saudaraku, walaupun orang tua Nabi Ibrahim lulus, tidak mengikuti ayahnya, tapi mengikuti Tuhannya yang Maha Esa, Allahu Jalla Jalaluh. Tidak hanya dalam mencari Tuhan, ujian Nabi Ibrahim dengan anak istrinya ketika disuruh oleh Allah Ta'ala meninggalkan Ismail dan Hajar di Mekah yang belum ada tanaman apa-apa. Dan Nabi Ibrahim berdoa untuk anaknya, untuk keluarganya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa. Kemudian selalu mendoakan anaknya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan aku ya Allah pendiri sholat dan juga anak cucuku. Maka Nabi Ibrahim ketika dikatakan oleh Allah fa'atammahun, Ibrahim menyempurnakan, sukses, lulus dalam ujiannya. Ibrahim mengatakan, diberi kabar oleh Allah, ya Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau dan anak turunmu menjadi imam. Aku akan menjadikan engkau imam, pemimpinnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, dan anak turunku ya Allah. Sukses Ibrahim membina anaknya, membina keluarganya. Sehingga nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semua adalah darah daging turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad secara historis turunan dari Nabi Ismail, dari Ibu Hajar, dan dari bapak yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi selain Nabi Muhammad, setelah Nabi Ibrahim, semua turunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, dari anak Sarah. Ibu Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Semua turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya sukses dalam tauhid dakwahnya, tidak hanya sukses bimbing keluarganya, tapi sukses meninggalkan keluarga yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Selalu berdoa, qala wa min dzurriyyati, anakku ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, selalu dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, anak turunku ya Allah. Sukses hebat Nabi Ibrahim alaihissalam, mencintai Allah melebihi selainnya, siap menyembelih anaknya yang digadang-gadang lama tidak punya anak, bahkan dipisahkan umur 120 tahun baru mempunyai anak, yaitu Ismail. Kemudian disuruh menyembelih pada anak yang ditunggu lama. Ini ujian berat, tapi Ibrahim sukses. Apa kata Allah? Fafadainahu bidhibhin adzim. Inna hadza lahuwal balagul mubin. Ini adalah ujian. Fafadainahu bidhibhin adzim, diganti dengan penyembelihan kambing yang besar. Kisahnya Ismail yang sekarang menjadi syariat korban. Saudaraku yang mulia, Nabi Ibrahim siap menyembelih anaknya. Kalau itu perintah Allah, anaknya juga siap. Namun itu hanya ujian, tetap Ibrahim melaksanakan. Tapi ketika pedang sudah siap dipotongkan ke pelipis dan lehernya Ismail, pedangnya tidak mau mengiris sedikit pun kulit Ismail. Maka Allah memberi ganti, yaitu seekor
kambing yang sekarang menjadi syariat korban. Tidak ada sedikit pun yang dibantah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan akhlak yang mulia ditekankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkenal bapaknya para tamu. Beliau apabila ada tamu, dia menyuguhinya dengan cara memuliakannya. Bahkan dikisahkan Nabi Ibrahim kalau mau makan pasti akan mencari teman diajak makan, ingin makan bersama tamunya. Maka terkenal bapaknya para tamu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu saudaraku, di awal saya puji dan dipuji oleh Allah, sampaikan pujian-pujian Allah untuk Nabi Ibrahim untuk bisa kita lakukan. Yakin, husnudzon kepada Allah. Kalau itu perintah Allah sudah pasti baiknya. Maka ketika disuruh menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi ya Allah, panggilanmu, perintahmu pasti aku penuhi. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya di Mekah, beliau kembali tugas ke Palestina. Maka istrinya mengatakan, kenapa engkau tega hai Nabi Ibrahim? Ibrahim menjawab, ini perintah Allah. Iya. Ibrahim mengatakan, ini perintah Allah. Maka Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Pelajaran penting saudaraku, Nabi Ibrahim jadi kekasih Allah, teladannya manusia, bapaknya para nabi. Yang paling utama apa? Mencintai Allah melebihi selainnya. Tunduk tanpa tapi, taat tanpa nanti. Inilah pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam kalau sudah mendengar nama Allah Ta'ala. Maka anaknya dididik, selalu didoa untuk menjadi orang hebat dan diajarkan, diajak membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim mengajarkan anaknya, diajak membangun Ka'bah dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka lingkungan yang mendukung, didoakan supaya anak menjadi pendiri sholat, sehingga anak-anaknya menjadi hebat. Tidak hanya orang soleh, tapi nabi-nabi semua setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu saudaraku, kita jangan lupa setiap sholawat Ibrahimiyah bisa dibaca di luar sholat maupun di dalam sholat, insya Allah menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin Allahumma amin. Barakallahu lana wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa hibbati, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah
قد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الأحبة نسأل الله جعلنا من المؤمنين الفائزين في الدارين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وأقيموا الصلاة ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.